want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, but everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who will stay. Oh, oh, oh. In this world, it's just us. You know it's not the same as in this world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafal Irzal dari Prodi Antropologi Sosial dengan NIM E1121231078. Nah, pada video kali ini saya diberikan tugas oleh dosen pengampu antropologi perkotaan Mbak Dwi Sufti Junida, sebagaimana yang tertulis pada deskripsi di grup, itu disuruh membuat suatu video di kafe atau tempat nyantai yang ada di Pontianak dengan tujuan menganalisis fenomena yang terjadi di perkotaan, khususnya di tempat-tempat nyantai, tempat-tempat nongkrong. Nah, di sini saya berada di kedai kopi Kaula, Jalan Paris 2, Gang Selasih nomor 4, bertepatan dengan tempat kerja saya. Di sini jelas di video saya sedang bekerja nge-shift, membuat minuman, menyajikan pelayanan, mengantar minuman, dan juga menjaga konsumen biar tidak lari, karena kalau tidak dijaga konsumennya pada balik. Nah, di sini saya mau sedikit menjelaskan keterkaitan teori kelompok kami, yaitu tentang budaya urban, di mana salah satu tokoh yang menyuarakan budaya urban ini adalah Robert Eppard. Dia menyebut kalau budaya urban itu suatu budaya yang ada atau tumbuh di suatu perkotaan, baik itu dari segi manusianya, segi budayanya, segi ekonominya. Semua hal yang tumbuh dan berkembang di perkotaan itu bisa dibilang sebagai budaya urban. Dan juga Robert Eppard ini menjelaskan kalau budaya urban atau perkotaan itu sangat lekat dengan namanya ekologi manusia atau human ecology, di mana Eppard ini menjelaskan bahwa hubungan manusia atau aktivitas atau segala bentuk perubahan dan macam-macam apa yang dilakukan manusia di perkotaan itu tidak lain dan tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di alam. Maksudnya itu ekosistem alam sendiri itu menjadi refleksi bagi Eppard untuk menjelaskan teori ekologi manusia di perkotaan. Jadi dia menganggap kalau manusia yang ada di perkotaan itu tumbuh dan berkembang itu seperti organisme-organisme biologis yang ada di alam, beradaptasi, mengikuti tempat tinggal, mengikuti suhu, mengikuti iklim, mengikuti perkembangan zaman. Jadi semua aspek itu pasti akan diikuti oleh manusia urban atau manusia perkotaan. Jadi menurut Eppard itu manusia yang ada di perkotaan itu lebih adaptif, lebih fleksibel, lebih cepat adaptasi dan sangat cepat perubahannya. Nah, di sini salah satu contohnya itu adalah adanya fenomena interaksi di kedai kopi atau di tempat nyantai. Di sini saya bilang kedai kopi saja karena bertepatan tempat saya bekerja itu adalah kedai kopi. Jadi saya selama bekerja di sini dan juga sering memperhatikan orang yang datang itu, kalau terjadi adanya interaksi sosial yang terjadi di kedai kopi itu sendiri. Jadi segala macam informasi, segala macam ide, segala macam gagasan itu bisa muncul dari kedai kopi. Tidak jarang ada beberapa orang yang datang itu membuka laptop, membuka buku,
itu untuk mencari ide, untuk mencari suatu inspirasi. Artinya di sini kedai kopi bisa dijadikan tempat untuk orang berkembang, wadah untuk orang mencari ide, wadah untuk orang berkreasi dan berkarya. Dan juga dengan dia datang ke kedai kopi, minum kopi, bercengkrama dengan teman, itu bukan hanya melakukan suatu aktivitas ngumpul-ngumpul, tapi adanya terjadinya interaksi sosial. Artinya budaya urban yang tadi dibahas oleh Robert Epak itu terjadi di kedai kopi, terjadi di tempat nyantai, di mana sudah banyak tempat nyantai di Pontianak khususnya. Jadi itu fenomena yang dapat saya lihat sebagai tempat nyantai atau kedai kopi itu bukan hanya tempat untuk bercengkrama sama teman, melainkan itu juga tempat untuk suatu orang berkarya, suatu orang untuk menghasilkan ide, dan juga tempat adanya interaksi sosial. Mungkin segitu saja video saya mini vlog di kedai kopi Kaula. Lebih kurangnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.